Baik, di sini saya perkenalkan nama Rini. Di sini saya sebagai pemateri yang ke-1 yang berjudul Definisi Program Pembelajaran Individual. Program pembelajaran individual dikenal dengan Tate Individualized Education Program (IEP) yang dikreasikan oleh Samuel Glenn Hall tahun 1871 yang merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak ABK. Bentuk pembelajaran ini sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1992, yang merupakan suatu rencana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dengan lebih difokuskan pada kemampuan dan kelemahan potensi peserta didik. Marcel N. Marcel dalam kurung 1898 mengemukakan bahwa program pembelajaran individual menunjukkan pada suatu program pembelajaran di mana siswa bekerja dengan tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi dan motivasinya. Sejalan dengan pernyataan itu, LNCH dalam kurung 1994 menyatakan bahwa PPI merupakan suatu kurikulum atau merupakan suatu program belajar yang didasarkan kepada gaya, kekuatan, atau kebutuhan khusus kepada anak dalam belajar. Dengan demikian, PPI pada prinsipnya adalah suatu program pembelajaran yang didasarkan kepada kebutuhan setiap individu anak. Kedua, pengertian dari mengutamakan bahwa siswalah yang harus mengandalkan program suatu, bukan program yang mengandalkan siswa. Para ahli pendidikan sepakat bahwa salah satu bijakan dalam penyusunan program hendaknya bertitik tolak dari kebutuhan anak, sebab anak adalah individual yang dibelajarkan. Oleh karena itu, perkembangan dan minat anak menjadi orientasi dalam mempertimbangkan penyusunan program. Dan dengan adanya perbedaan antara individu pada anak kebutuhan khusus, yang dengan adanya perbedaan antara individu pada anak kebutuhan khusus yang sangat beragam, layanan pendidikannya pun lebih diarahkan pada layanan yang bersifat individual. Sehingga dapat dikatakan bahwa PPI merupakan ciri atau jiwa dari pendidikan berkebutuhan khusus, meskipun layanannya bersifat klasikal, dalam batas tertentu masih diperlukan. Program pembelajaran individual harus merupakan program yang dinamis, artinya sensitif terhadap berbagai perubahan atau kemajuan peserta didik yang diarahkan pada hasil akhir, yaitu kemandirian yang sangat berguna bagi kehidupannya maupun berperilaku sesuai dengan lingkungannya, atau berperilaku adaptif. Program pembelajaran individual PPI bertolak dari suatu pandangan yang mengakui bahwa manusia merupakan makhluk individual yang mengandung arti suatu kesatuan dari jiwa dan raga, well-being, yang tidak terpisahkan satu sama lain, yang dikenalnya sebagai organisme kebutuhan dasar basics. Organisme di dalam organi tersebut dapat dorongan drive yang bersumber pada kebutuhan dasar basis needs dan merupakan daya penggerak motivasi untuk mempertahankan kebutuhan hidupnya. Survei dorongan, kebutuhan, dan motivasi tersebut sifatnya berbeda-beda dalam arti memiliki ciri khas tersendiri. Antara lain organisme atau suatu dengan yang lain. Pandangan ini pada dasarnya menghendaki agar kegiatan proses pembelajaran lebih bersifat individual. B. Tujuan program pelajaran individual. Secara garis besarnya, tujuan program pembelajaran individual adalah untuk membantu siswa yang bermasalah dalam belajarnya karena berbagai keterbatasan
sehingga sering tidak dapat menyerap materi belajar yang diberikan secara klasikal sehingga membutuhkan layanan pembelajaran yang berbeda dengan anak pada umumnya. Adapun fungsi penyusunan PPI bagi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dan minat siswa, program yang individualisasikan, terarah pada kebutuhan dan sesuai dengan tahap kemampuan yang memberi arah pembelajaran saat ini. Yang kedua, membantu setiap ABK memiliki program yang individualkan untuk mempertemukan kebutuhan khas mereka yang mengkomunikasikan programator tersebut kepada orang yang berkepentingan. Meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan assessment tentang karakteristik kebutuhan belajar tiap anak dan melakukan usaha mempertemukan dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, meningkatkan komunikasi antara dengan tim, khususnya keterlibatan orang tua sehingga bertemu dengan saling mendukung untuk keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Yang kelima, menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Selanjutnya, komponen program pelajaran individual. Secara garis besar, komponen pelajaran individual meliputi yang pertama, deskriptif, singkatan kecakapan kemampuan saat ini, formative lives, tingkat kemampuan kecakapan yang diketahui setelah dilakukan assessment, sehingga guru kelas dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan pelajar peserta didik. Kebutuhan khusus yaitu BDPK yang bersangkutan informasi ini umumnya berkaitan dengan kemampuan akademik. Pada perilaku khusus, keterampilan menolong diri, bakat fasional, dan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, sarana program tahunan Learn Act Annual Course. Komponen ini merupakan kunci komponen pembelajaran karena dapat memperkirakan program jangka panjang selama kegiatan sekolah dan dapat dipecah-pecah dalam beberapa sasaran. Kerjasamanya antara lain guru, orang tua perlu dilakukan sehingga tujuan pembelajaran lebih realistis. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua.